Sovereign of the Three Realms, Chapter 2066. Bab 2066. Di Selat Dire, Daois Kasyapa, mengapa kamu membantu Tanah Suci Abadi? Untuk tidak menanggapi panggilan Tuan Lightford adalah satu hal, tetapi menurut Anda siapa yang Anda bantu? Dewa Pucat dengan janggut agak tidak rata menuntut penjelasan. Aku melakukan apa yang aku mau. Itu bukan urusanmu. Divine Kasyapa bukan orang yang paling ramah. Dia memperlakukan pertanyaan itu dengan cemoohan. Baik, jika Anda telah memutuskan untuk menentang Tuan Lightford, Anda pantas menerima penghinaan kami. Tanggapan yang ia dapatkan membuat Dewa Pucat marah. Dia bertukar pandang dengan temannya. Bahwa kedua dewa tidak bisa mengalahkan Divine Kasyapa begitu lama membuat mereka cemas. Penggarap ilahi lainnya dari keduanya, seorang botak, bermata besar, menatap Kasyapa. Kakaan, aku sebenarnya sedikit mengagumi kamu. Kurangnya kerjasama Anda dan permusuhan langsung kepada Master Lightford agak terlalu banyak. Saya sarankan Anda kembali sementara Anda masih bisa. Saya akan menengahi atas nama Anda untuk pelanggaran ini. Petik 2. Kata-kata yang cukup sia-sia. Divine Kasyapa tertawa. Aku tidak tertarik pada Tuan Lightford yang kamu layani. Bahkan jika dia datang sendiri, apakah kamu pikir aku akan takut padanya? Petik 2. Kultivator pucat itu mengeluarkan kekek yang menyeramkan. Kamu harus hati-hati bagaimana kamu menggembungkan diri. Apakah Anda akan begitu yakin jika dia ada di sini secara pribadi? Petik 2. Kasyapa tersenyum dengan tenang. Kenapa dia tidak datang? Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Tuan Lightford memiliki pekerjaan di tempat lain, tetapi suatu hari dia akan berurusan dengan Anda sendiri. Meskipun dia belum datang, kedua penegaknya telah menerima permintaan kami untuk bantuan dan sedang dalam perjalanan saat kami berbicara. Kasyapa, saya harap Anda bisa tetap tak tertahankan seperti Anda setelah mereka tiba. Petik 2. Divine Kasyapa terguncang oleh wahyu ini. Kembali ke penjara tanpa batas, Master Lightford telah memerintahkan sejumlah besar pengaruh. Bukan karena kebajikan yang mungkin dia miliki, tetapi kekuatan senjata dan metode sebagai gantinya. Kedua penegaknya bertindak sebagai anjing piaraannya yang setia, melakukan banyak sekali kejahatan di dalam kehendak tuannya. Lightford menjadi terkenal sangat jauh karena kekejaman dan kekejaman para pelayannya. Reputasi semacam ini membuatnya lebih takut daripada rasa hormat. Kasyapa bisa menang satu lawan satu melawan kedua penegak hukum, tetapi dia akan kesulitan menghadapi mereka berdua sendirian. Jika mereka berdua bergabung dengan dua dewa di depannya, dia akan menemukan cara terbaik untuk mundur secepat mungkin. Kecuali dia bisa mencapai pertengahan dunia ilahi, dia tidak mungkin bertarung sebagai 1 lawan 4. Perubahan halus dalam ekspresi An Kasyapa tidak lepas dari pembudidaya pucat, yang menyeringai jahat. Jika kau punya nyali, An Kasyapa, maka tinggal dan mati di samping Tanah Suci Abadi. Kasyapa tidak lagi ingin bertengkar lagi. Menyeringai sebagai tanggapan, dia menghilang ke udara. Formasi defensif eternal yang besar masih tetap, dan akan bertahan beberapa saat lagi. Dewa memanggil Huanger dan keluarganya, menceritakan keadaan di luar kepada mereka. Huanger, aku tidak takut mengambilnya sendiri. Namun, saya tidak yakin apakah saya masih bisa melindungi Anda semua ketika kedua penegak hukum tiba. Anda harus ikut dengan saya sekarang, kata Kasyapa dengan muram. Huanger adalah wanita muda yang cerdik. Dia memahami gravitasi situasi secara instan. Namun, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Tanah Suci Abadi. Kakek, aku bukan murid dari Tanah Suci, tetapi tempat ini adalah rumah Brother Chen. Sebagai mitra daunnya, itu punyaku. Sangat sulit bagi saya untuk meninggalkannya. Petik 2. Gadis bodoh. Jika anak itu benar-benar mencintaimu, dia akan mendukung kepergianmu sendiri. Dia tidak ingin kau turun sia-sia di sepanjang Tanah Suci. Bukankah dia akan menyesal selama sisa hidupnya jika Anda datang untuk menyakiti? Apakah masa depan Anda bersama lebih penting, atau keras kepala Anda? Seorang Kasyapa tahu bahwa daya tarik emosi tidak akan berhasil. Huanger lebih peduli tentang Jiang Chen daripada orang lain. Bagaimanapun, orang tuanya tidak mengawasi pertumbuhannya sejak kecil, sementara Jiang Chen telah mendampinginya melalui tebal dan tipis. Kakekmu benar, Huanger. Demi masa depan Anda dan Jiang Chen, Anda harus meninggalkan tempat ini. Saya akan tinggal, kata Yan Wanjun. Aku akan tinggal juga, Yan Qingsang mengajukan diri.
Kami saudara-saudara juga akan tinggal bersamamu, ayah. Yan Qingsang dan ayah Huanger keduanya ikut-ikut. Kalian semua akan pergi. Keluarga kami hampir tidak terikat pada tanah suci yang abadi. Kehadiran saya di sini harus membuat rasa terima kasih kami jelas. Yan Wanjun melambaikan tangan, membungkam yang lain. Bagaimana saya bisa pergi? Yan Qingsang berkobar. Aku adalah murid dari tanah suci. Saya tidak mungkin lari menyelamatkan persembunyian saya sendiri sekarang. Petik 2. Aku bukan murid dari tanah suci, kan? Saya melakukan bagian Anda untuk Anda. Berapa banyak yang dapat Anda lakukan dengan tinggal di sini? Setidaknya saya bisa membantu sedikit. Yan Wanjun sangat peduli tentang kelangsungan hidup Yan Qingsang di antara orang-orang di sini. Dia telah menghabiskan sebagian besar upayanya selama bertahun-tahun terakhir pada dirinya, sebanyak atau lebih dari yang dia miliki pada kedua putranya. Dia tidak akan membiarkan Yan Qingsang tinggal. Ketika mereka berbicara, seorang murid tanah suci bergegas masuk. Tuan-tuan yang baik, perdana kedua dan ketiga meminta kehadiran Anda. Serangan musuh sangat sengit, dan kita harus membahas cara menangkisnya. Petik 2. Sebenarnya, keluarga Yan tidak ada hubungannya dengan proses pengambilan keputusan di tanah suci. Kedua bilangan prima itu hanya berharap agar Kasyapa ilahi dapat membantu. Yang ilahi dalam pertanyaan itu ditunggangi. Apa yang harus dibicarakan? Dapatkan dua bilangan prima Anda untuk mulai mengatur pelarian. Kami tidak mungkin mempertahankan tempat ini terlalu lama. Kumpulkan semua harta penting. Bawalah sebanyak mungkin dengan Anda. Musuh berarti mencuri fondasi Anda di sini. Petik 2. Dia tahu ambisi Lightford lebih baik daripada siapapun. Lightford ingin mengambil fondasi dari tanah suci untuk dirinya sendiri, dan dengan demikian menjadi penguasa Myriad Abyss. Jika dia bisa mengambil basis tanah suci, semua kekayaan mereka akan menjadi miliknya. Sayangnya, Eternal saat ini tidak memiliki jalan lain untuk mencegah hal ini terjadi, setidaknya dari sudut pandang Kasyapa. Comments for Chapter 2066. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2067. Bab 2067. Dua penegak hebat tiba. Serangan di tanah suci yang abadi tumbuh semakin ganas. Dibandingkan dengan pemberontakan, kelompok yang menyerang tanah suci kali ini jauh lebih kecil, tetapi masing-masing dari mereka adalah pelarian tingkat atas dari penjara tanpa batas. Mereka adalah pejuang yang berpengalaman dan perkasa. Dengan demikian, tekanan pada tanah suci lebih besar daripada waktu terakhir. Lebih penting lagi, baik prima pertama maupun leluhur yang terhormat tidak ada di sini. Kata-kata Divine Kasyapa adalah panggilan bangun. Udara bertambah berat. Yan Qingsang adalah satu-satunya yang menyuarakan penolakannya, bergumam, para elit tanah suci akan berhasil kembali ke masa lalu. Maka krisis akan diselesaikan. Petik 2. Haha, buat kembali ke masa lalu. Pertama, elit yang pergi untuk kompetisi besar tidak banyak dibandingkan dengan dua pembudidaya ilahi. Kedua, bajingan tua itu, Lightford, merencanakan serangan ini sebelumnya. Apakah Anda pikir dia tidak berpikir untuk mencegah elit Anda kembali? Kursi ini tidak pesimis dengan sengaja, tetapi 10 negeri suci ini dalam kesulitan besar. Saya tidak tahu di mana kompetisi akbar diadakan, tetapi selama si brengsek tua itu tahu, dia memiliki banyak cara untuk menjebak orang-orang itu dan bahkan menahan mereka di sana selamanya. Petik 2. Lightford adalah seorang kultivator yang kuat. Itu, bahkan Divine Kasyapa harus mengaguminya. Itu sebabnya dia tidak berpikir 10 tanah suci bisa membalikkan keadaan. Saya tidak tahu tentang tanah suci lainnya, tetapi Jiang Chen akan kembali, bantah Yan Qingsang. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Saudara Chen akan kembali dengan selamat, Huanger menyetujui. Divine Kasyapa tidak setuju dan malah tersenyum tipis. Pemuda itu luar biasa. Diberi cukup waktu untuk tumbuh, dia mungkin mengintimidasi Lightford. Meskipun dia terlalu berbakat, jadi saya harap Lightford tidak melihatnya terlalu cepat. Kalau tidak, saya tidak yakin apakah dia akan membiarkan Jiang Chen hidup cukup lama untuk tumbuh lebih kuat. Petik 2. Dia menyuarakan keprihatinannya terhadap Jiang Chen karena dia tahu orang seperti apa Lightford. Lightford adalah orang yang ambisius, kejam yang tidak akan membiarkan saingan potensial menjadi ancaman nyata. Gunung tidak bisa menampung dua harimau. Meskipun Jiang Chen masih anak, Lightford mungkin tidak memberinya kesempatan untuk menjadi miliknya.
Secara pribadi, Divine Kasyapa ingin Jiang Chen memiliki kesempatan. Bagaimanapun, ini adalah mertuanya. Dia memiliki harapan besar untuk bocah itu. Cukup, tidak masalah jika Jiang Chen akan kembali dan kapan. Anda harus ikut dengan saya, Huaner. Anda juga Yan Qianfan. Saya tidak ingin kehilangan cucu perempuan saya. Saya juga tidak ingin putri saya kehilangan pria yang dicintainya. Kalian semua bebas untuk tinggal. Petik 2. Dia tidak pernah menyukai keluarga Yan, atau dia tidak akan membantai anggotanya. Dia hanya menyelamatkan Yan Wanjun karena dia adalah ayah Yan Qianfan, mertuanya. Memperhatikan keengganan Huaner, Divine Kasyapa akan dengan paksa membawanya pergi, tetapi kemudian lolongan memotong kesunyian seperti kilat membelah udara. Seorang Kasyapa, ku dengar kau menyebabkan masalah, sebuah suara yang dalam menggelegar. Tuanku telah mengirim kakakku dan aku untuk bertemu denganmu. Mengapa Anda tidak keluar dan menunjukkan kepada kami seberapa berani Anda? Petik 2. Wajah ilahi Kasyapa mendung. Dia berkata dengan suara rendah, itu tangan kiri dan kanan pria tua bajingan itu. Ini akan sulit. Petik 2. Pria tangan kiri dan kanan. Tanya Yan Qianfan. Apakah mereka kuat? Tidak ada yang cukup baik untuk mengalahkanku dalam duel, tetapi mereka berdua bersama akan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, ada dua pembudidaya ilahi lainnya juga. Saya tidak bisa menghadapi mereka berempat sekaligus. Bahkan jika kita hanya berpikir untuk melarikan diri, kemungkinan kita akan berhasil turun menjadi sekitar 40%. Petik 2. Nada suaranya sangat serius. Jelas bahwa situasinya semakin tidak terkendali. Kamu harus pergi sekarang, kakek, desak Huaner. Abadi tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda pergi sekarang, mereka akan membiarkan Anda lolos. Petik 2. Kasyapa tersenyum tipis. Aku tidak akan datang jika aku adalah tipe orang yang meninggalkanmu. Gadis bodoh, saya menghabiskan bertahun-tahun di penjara tanpa batas. Satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah keluarga saya, yang membedakan saya dari Lightfur. Untuk ambisinya, dia rela mengorbankan istri dan anak-anaknya, meninggalkan orang tuanya, membunuh teman-temannya, dan mengabaikan moralitas. Aku berbeda. Bahkan sampai hari ini, saya belum lupa bahwa saya manusia. Ada nada mengejek pada nadanya, dan matanya berkilat karena keyakinan. Sejak mereka datang, pertarungan tidak bisa dihindari. Apakah Anda mendengar saya, 4 penjaga pribadi saya? Petik 2. Dia memanggil pelayan hambanya. Keempat pelayan mendekatinya. Kami akan bertarung sampai mati untukmu, Tuan. Divine Kasyapa melambaikan tangan. Tidak perlu. Bahkan kamu tidak cukup baik untuk melawan pertempuran ini. Saya akan menyerang mereka dan mengejutkan mereka. Semoga saya bisa melukai beberapa dari mereka. Lalu masih ada harapan. Jika saya terjebak oleh mereka berempat, hanya surga jika saya bisa bertahan hidup. Ingat, begitu saya bergerak, perhatian mereka akan tertuju pada saya. Ambil kesempatan untuk membawa Huaner pergi. Jangan ragu-ragu. Keempat pelayan membeku, terlalu ragu untuk menerima pesanan. Oh, apakah Anda akan melanggar perintah kursi ini? Petik 2. Kedua bilangan prima dapat menghancurkannya dari tanah suci, kata 4 pelayan dalam konser. Kami hidup dan mati bersamamu, Tuan. Diam, bentak Kasyapa. Kata-kata kursi ini adalah perintahmu. Aku memberitahumu untuk keluar dari sini dengan keluargaku, dan kamu harus. Hiduplah untuk bertarung di hari lain. Petik 2. Menguasai. Cukup, sudah diputuskan, kata Kasyapa lemah. Kamu hanya akan menjadi umpan meriam jika kamu terlibat dalam pertempuran antara para dewa. Saya sendiri. Saya bisa berimprovisasi. Jika semuanya tidak terlihat bagus, saya akan lari. Mereka berempat melawan salah satu dari saya. Tidak ada yang akan menghakimi saya karena melarikan diri. Petik 2. Keempat pelayan menolak untuk mendengarkan. Mereka tahu tuan mereka siap mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Dia akan menghadapi 4 lawan sendirian. Bahkan jika dia ingin mundur, hanya ada 40% peluang dia akan berhasil. Sebagai pelayan, itu adalah tugas mereka untuk membantu tuan mereka dan bahkan mati untuknya ketika saatnya tiba. Mereka tidak akan pernah meninggalkan tuan mereka dan melarikan diri. Namun, Divine Kasyapa ditentukan. Jelas bahwa apapun yang mereka katakan tidak akan berubah pikiran. Comments for Chapter 2067. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2068. Bab 2068.
Pengamatan Divine Kasyapa. Tidak peduli betapa mendesaknya keempat pelayan itu, Divine Kasyapa tidak memberikan 1 inci pun. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Huanger akan memprotes lebih lanjut, tetapi kemudian Kasyapa membuatnya tak sadarkan diri dengan 1 pukulan. Dia memerintahkan keempat pelayannya, tugasmu adalah melindungi Huanger. Dia adalah satu-satunya harapan saya. Selama dia aman dan sehat, aku akan kembali utuh. Petik 2. Dia sangat mencintai Huanger, bahkan lebih daripada putrinya, An Yuer. Seorang Yuer tidak iri pada putrinya. Dia tahu Huanger memiliki lebih banyak bakat dalam bela diri Dao daripada dia. Selain itu, dia melewatkan usia terbaik untuk berkultivasi. Dia senang bahwa putrinya memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Dia menyimpan banyak rasa bersalah terhadap gadis itu. Dia dan Yan Qianfan tidak bisa menunjukkan cinta pada putri mereka sejak kelahirannya. Lebih buruk lagi, dia sangat menderita karena mereka memikul beban yang seharusnya bukan miliknya. Jika nasib tidak berbelas kasihan, mereka bahkan tidak akan melihat putri mereka setelah meninggalkan penjara tanpa batas. Dia sudah lama menjadi tumpukan tulang. Prime kedua Eternal dan Prime ketiga mempelajari penilaian Divine Kasyapa tentang situasi tersebut. Mereka tahu mereka tidak punya pilihan selain mencoba melarikan diri. Mereka sangat berkonflik. Upaya mereka untuk menembus garis musuh mungkin gagal, tetapi jika mereka bahkan tidak mencoba, itu hanya masalah waktu sebelum musuh mereka masuk. Lalu, mereka semua akan mati. Yang lebih buruk, warisan tanah suci, fondasi, dan semua harta yang mereka kumpulkan akan jatuh ke tangan musuh. Jika itu terjadi, mereka akan difitnah oleh generasi yang akan datang. Tidak peduli seberapa tipis peluang mereka untuk melarikan diri, itu tidak mustahil. Tetapi jika mereka tetap tinggal, malapetaka mereka terjamin. Jika seseorang yang sekuat Divine Kasyapa menyerah untuk menang, itu membuatnya lebih jelas daripada apapun bahwa musuh terlalu tangguh. Dan sekarang mereka menghadapi 4 pembudidaya ilahi. Itu mengubah pengetahuan 2 bilangan prima tentang dunia sepenuhnya terbalik. Apakah tanah suci yang abadi layak mendapat perhatian dari 4 dewa? Seberapa kuat musuh mereka bagi mereka untuk mengirim begitu banyak penggarap ilahi untuk menyerang tanah suci? 4 dewa banyak di Myriad Abyss, bahkan menurut standar 10 tanah suci. Kamu punya 1 jam, berkemas, bawalah barang-barang paling berharga bersamamu. Bersiaplah untuk menembus garis musuh. Petik 2. Mereka pecah. Setiap anggota tanah suci telah menerima perintah. Mereka tidak bisa lagi menjaga fondasi tanah suci tetap utuh. Satu-satunya kesempatan mereka adalah memaksa pelarian. Begitu kedua penegak hukum menunjukkan, pertahanan tanah suci semakin goyah. Jika Jiang Chen dan nenek moyang tidak memperbaiki sistem pertahanan beberapa kali, 4 pembudidaya ilahi akan hancur dalam waktu kurang dari 15 menit. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Eternal membutuhkan waktu untuk mengumpulkan anggota mereka dan mengepak barang-barang pribadi dan barang-barang berharga mereka. Sementara itu, para penyerang berusaha menerobos pertahanan secepat mungkin sehingga mereka dapat sepenuhnya menjarah semuanya dari tanah suci. Divine Kasyapa dan House Yan tetap waspada. Begitu Kasyapa bergerak melawan para pembudidaya ilahi, yang lain akan memaksa jalan keluar dengan setiap trik terakhir di gudang senjata mereka. Divine Kasyapa juga dalam suasana hati yang gelap. Bahkan jika dia berhasil menarik keempat pembudidaya ilahi, itu tidak menjamin bahwa yang lain akan bisa melarikan diri. Jika 4 pembudidaya bereaksi dengan cepat, beberapa dari mereka akan bisa mengejar keluarganya. Apakah keempat pelayannya cukup untuk menghadapi mereka? Bisakah mereka bertahan di bawah serangan dewa? Dia tidak punya jawaban. Dia akhirnya mengerti masalah tidak memiliki sekutu. Meskipun dia adalah seorang kultivator ilahi, ada sedikit yang bisa dia lakukan sebagai satu orang. Ingat, kamu harus tetap berlari tidak peduli apa yang terjadi di sisiku, kata Kasyapa. Terus berjalan dan jangan melihat ke belakang. Jangan khawatirkan aku. Jangan pernah berpikir untuk kembali untukku. Anda tidak akan membantu dalam pertempuran di tingkat ini. Petik 2. Dengan itu, dia menyembunyikan dirinya dengan pertahanan tanah suci sebagai penutupnya dan menyaksikan 4 pembudidaya ilahi. Keempat pria itu masing-masing memilih satu area dan bertepi penuh percaya diri. Sejujurnya, mereka berempat akan cukup untuk menghancurkan tanah suci abadi 2 atau 3 kali lipat. Kasyapa tetap tinggal di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia berada dalam kegelapan saat musuh-musuhnya berada di tempat terbuka.
Itulah satu-satunya keuntungan dan satu-satunya harapannya. Hanya dengan memanfaatkan keuntungan itu dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setelah bertahun-tahun di penjara tanpa batas, dia belajar menunggu saat yang tepat. Seperti serigala yang berburu mangsa, dia tidak akan mengekspos dirinya sebelum dia yakin dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya tetap tersembunyi adalah sistem pertahanan eternal yang belum ada, tetapi bisa jatuh kapan saja. Salah satunya, dia akan kehilangan penutup dan sepenuhnya terkena musuh-musuhnya. Kemudian, dia tidak punya pilihan selain melawan mereka secara langsung. Aku harus menghitung serangan ini. Saya harus memukul setidaknya beberapa dari mereka dan melukai mereka. Aku tidak akan selamat dari pertarungan melawan mereka berempat. Petik 2. Kasyapa tetap berkepala dingin, mentalitas penting bagi yang tidak diunggulkan. Beragam cara yang dipegang keempat pembudidaya itu sendiri. Lelaki pucat itu tampaknya memendam kebencian terhadap tanah suci karena ia tampak paling bersemangat. Penjaga pribadi Lightford telah tiba kemudian. Mereka tetap di belakang seolah-olah mereka adalah garis pertahanan terakhir. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang tanah suci, tetapi sebaliknya mengawasi medan perang, tampaknya mencari Kasyapa. Penggarap botak yang tersisa mengambil sisi lain sebagai pos pertahanannya. Mereka berempat telah menutup rute pelarian. Divine Kasyapa terus menghitung peluangnya. Pembudidaya pucat adalah satu-satunya yang bisa ia targetkan. Pria botak itu berada di sisi lain dan bukan penyerang utama. Sementara itu, kedua penegak hukum itu tampak tidak tersentuh. Sepertinya mereka tidak berencana untuk campur tangan, yang berarti mereka menganggap diri mereka jauh lebih unggul, atau kerja tim antara empat pembudidaya ilahi tidak sebaik yang mereka harapkan. Comments for Chapter 2068. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2069. Bab 2069. Dengar pertempuran. Ketika sistem pertahanan tanah suci itu hancur, hati Divine Kasyapa semakin tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak punya banyak waktu. Jika dia tidak bergerak sekarang, pertahanannya akan runtuh dan dia akan terbuka. Menangkap musuh-musuhnya secara mengejutkan tidak mungkin dilakukan saat itu. Sekarang atau tidak pernah, Divine Kasyapa telah mengambil keputusan. Dia menggertakkan giginya dan, kilasan bentuknya kemudian, memanifestasikan trisula kuno dengan desain sederhana. Dia kemudian membalik pergelangan tangan kirinya untuk mewujudkan mesin terbang emas kuno di tangannya. Entah aku menjatuhkannya dengan satu pukulan ini atau aku akan terjebak oleh mereka. Tidak ada kemungkinan lain, tidak ada penggarap yang bisa naik ke keilahian tanpa hati yang kuat dan kehendak besi. Dengan pikiran yang berubah, Kasyapa membuang mesin terbang emas tanpa ragu-ragu. Petir keemasan menyilaukan meledak sebagai banyak ular. Untaian langsung menyatu menjadi lautan emas dan laras ke pembudidaya pucat. Pria itu telah menyerang sistem pertahanan tanah suci dengan fokus satu pikiran. Dia mendengus ketika dia melihat kilat. Jubahnya mengembang untuk memancarkan sinar hijau yang aneh, mencegat cahaya keemasan. Tiba-tiba, Kasyapa menyerbu keluar dari cahaya keemasan, menusuk trisula ke tulang rusuk pucat dengan kecepatan kilat. Ini adalah sudut yang paling sulit untuk dipertahankan. Pembudidaya pucat tahu ini adalah serangan mendadak ketika ia menghindari petir. Secara refleks, ia mencoba menangkis serangan kedua. Dipandu oleh naluri seorang kultivator yang kuat, ia berhasil bereaksi tepat waktu, memblokir trisula dengan tebasan backhand. Meskipun demikian, tikaman Kasyapa sangat kuat. Blok tidak cukup untuk menghentikan trisula. Itu menerobos lampu hijau dan memotong jubah pria itu. Darah menyembur keluar dari luka, mewarnai setengah jubah merah. Sial, 3 pembudidaya ilahi lainnya segera datang untuk membantu rekan mereka. 3 serangan datang untuk Kasyapa dari kanan, kiri, dan belakangnya, tidak menunjukkan belas kasihan. Kasyapa mengutuk pelan. Kedua gerakannya berhasil melukai pria itu, tetapi tidak cukup serius untuk berakibat fatal. Intervensi pembudidaya ilahi lainnya memberi manusia kelelawar kesempatan untuk melepaskan diri. Dia menembak mundur dalam sekejap warna hijau, kaget, dan takut, berlama-lama dalam ekspresinya. Meskipun darah telah mewarnai jubahnya, luka itu tidak parah. Kamu memiliki jalan keluar yang mudah, Kasyapa, tetapi kamu memilih jalan yang sulit. Baiklah kalau begitu, kami akan mengabulkan keinginanmu dan memburumu. Petik 2. Kultivator pucat mengembangkan jubahnya dan mengangkat pedang panjangnya, menatap Kasyapa dengan kebencian bersinar di matanya.
Penanam botak menghela nafas. Kamu membawa ini ke dirimu sendiri, Daois-an. Jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Petik 2. Dia telah menarik pukulannya demi An Kasyapa, tetapi dia tidak bisa setelah Kasyapa menyerang temannya. Kedua penegak itu bahkan lebih kuat daripada penabur dan botak. Mereka tampak sangat tenang meskipun Pucat terluka. Namun, melihat An Kasyapa memicu keinginan mereka untuk bertarung. Sang penegak di sebelah kiri mengenakan jubah emas dan memberikan suara untuk lolongan panjang. Saya mendengar Anda telah menyinggung Guru Lickford pada beberapa kesempatan, An Kasyapa, dan Anda menolak untuk menerima beberapa undangannya yang dikeluarkan karena penghargaannya terhadap bakat Anda. Hari ini, saudara lelaki saya dan saya akan membuat Anda membayar untuk itu. Mari kita lihat seberapa kuat pemberontakan An Kasyapa. Petik 2. Seorang Kasyapa mengejek. Kita bisa bertarung jika kamu ingin bertarung. Mengapa buang nafasmu dengan babat itu? Petik 2. Saat dia berbicara, dia berlari menuju pinggiran dengan kecepatan penuh. Dia ingin bertempur di tempat lain sehingga Huanger dan yang lainnya bisa melarikan diri dengan aman. Kedua penegak itu mendengus. Mereka berubah menjadi cahaya keemasan dan perak dan mengejar Kasyapa. Kultivator Pucat itu mengumpat dengan marah, "Kamu tidak melarikan diri setelah menyakitiku. Ini adalah hari terakhir dalam hidupmu, An Kasyapa." Petik 2. Kedua penegak berseru, "Jangan mengejar, Daois-yu. Tetap di sini dan awasi medan perang. Carilah orang-orang yang mencoba keluar dari Tanah Suci." Petik 2. Mereka tidak berhenti mengizinkan untuk mengikuti. Mereka hanya membutuhkan seseorang untuk tinggal di pintu keluar dari Tanah Suci. Akan sangat buruk jika Kasyapa mencoba memancing mereka pergi, dan mereka jatuh cinta. Salou sangat senang bahwa mereka mengizinkannya mengejar An Kasyapa bersama mereka, menafsirkannya sebagai tanda kepercayaan mereka. Bahkan luka-lukanya terasa sepadan dengan rasa sakitnya sekarang. Sementara dia terganggu, suhu udara di sekitarnya tiba-tiba naik. Gelombang panas melingkari dan menyelimutinya, yang menyebabkan lukanya kambuh 10 kali lipat. Apa yang terjadi? Sebagai seorang kultivator ilahi, dia telah melihat banyak hal dan bertemu banyak makhluk kuat. Namun pada saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pekik. Sebuah suara menembus udara. Awan dan langit tampaknya secara spontan berwarna merah tiba-tiba. Semangat yang cukup besar untuk melampaui matahari muncul dari udara tipis. Ia menebas pembudidaya Pucat dengan cakar besar, kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan menjatuhkan bintang-bintang. Hati lelaki Pucat itu kejam dan tenggelam di bawah kekuatan yang menakutkan. Nalurinya memerintahkan tubuhnya untuk menghindar, tetapi ketika dia mencoba bergerak, dia menyadari dengan terkejut bahwa tubuhnya tampaknya telah tumbuh 10 kali lebih berat. Gerakannya sangat lambat dan kaku. Itu membuatnya lengah. Teror yang belum pernah dia rasakan sebelumnya membuatnya kewalahan. Ada yang tidak beres. Selamatkan aku, penguasa penegak hukum. Mengesampingkan harga dirinya, dia memanggil bantuan, suaranya panik. Dia punya perasaan bahwa jika dia melakukan kesalahan, dia akan mati. Dia tahu itu seperti fakta naluriah. Kedua penegak telah mengunci An Kasyapa agak jauh. Mendengar teriakan rekan mereka untuk minta tolong, mereka mulai dan menatapnya. Comments for Chapter 2069. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2070. Bab 2070. Jiang Chen muncul. Kedua penegak menoleh untuk melihat binatang suci yang merembes ke langit. Mereka benar-benar heran, tetapi pulih dengan sangat cepat. Ketidakpercayaan mengalir keluar dari mata mereka. Burung Vermilion. Kedua penegak langsung berseru. Mereka mengenal Tanah Suci Abadi dengan baik, termasuk lawan yang sulit ditemukan di sana. Burung Vermilion berada di urutan teratas dalam daftar itu. Bahkan, mereka menganggapnya lebih berbahaya daripada nenek moyang Tanah Suci itu. Aura dan penampilan burung itu tidak meninggalkan keraguan di benak mereka, ini adalah burung suci dalam daging. Bagaimana burung Vermilion di sini? Bukankah itu mengikuti Jiang Chen ke Sun Plain? Mungkinkah itu bertahan untuk menahan benteng? Itu, kedua penegak itu saling bertukar pandang dengan bingung. Namun, mereka tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Kultivator Pucat itu menjerit kesakitan. Para penegak tidak bisa mengerti mengapa bawahan mereka tidak bisa bergerak. Burung itu belum menyentuhnya, kan? Tuan penegak, tolong datang bantu saya. Makhluk roh ini aneh. Tampaknya telah mengendalikan gerakan tubuhku. Tungkaiku terasa lebih berat daripada timah.
Petik 2. Itu membuat mereka semakin penasaran. Burung vermilion adalah makhluk atribut api. Itu sangat mahir memanipulasi dan menyerang dengan api. Apakah burung itu memiliki kemampuan yang dapat membebani seseorang juga? Itu agak tidak pernah terdengar. Para penegak melambat dalam langkah mereka menuju pembudidaya pucat. Bukannya mereka ingin mengabaikannya, tetapi mereka tidak yakin apa yang akan terjadi jika mereka mendekat. Bagaimana jika burung vermilion bisa, entah kenapa, menimbang orang? Mereka tidak bisa menghadapi kemungkinan itu. Mereka akan menderita kekalahan telak jika itu yang terjadi. Guru, saya selalu benar-benar setia kepada Master Lightford. Anda tidak bisa meninggalkan saya untuk mati. Kultivator pucat itu panik ketika petugas tidak datang untuknya. Dia mengerang dan mengerang sebagai protes. Kultivator botak berlari ke arah suara. Apa yang kamu lakukan di sini? Seru sang penegak jubah emas. Jangan lupakan tanggung jawabmu. Jika Anda membiarkan orang-orang dari Tanah Suci Abadi melarikan diri, Anda akan melakukan dosa besar. Petik 2. Kultivator botak itu melirik sosok Vermilion Bird dengan ketakutan dan ketakutan. Dia menarik napas tajam. Seekor burung yang tampak menakutkan karena ini pasti lebih kuat dari mereka. Dia merasakan ketakutan mendalam bahwa temannya ada dalam genggaman burung ini, tetapi tidak dapat melakukan apapun. Tanah suci yang abadi memang tempat yang menakutkan. Tiba-tiba, pilar cahaya meledak dari tanah. Kultivator pucat menghilang ke udara tipis, terjebak di jalurnya. Alih-alih kesal, burung vermilion menyapu ke arah dua penegak tanpa henti. Matanya selebar piring makan, menatap tajam ke arah musuh-musuhnya. Dua penegak itu bahkan lebih terkejut. Mereka bisa melihat bahwa cahaya itu tidak datang dari Vermilion Bird. Mengapa burung itu tidak keberatan orang lain ikut campur dalam pertarungannya? Apakah itu benar-benar binatang yang sombong dan terkenal itu? Keduanya tidak mengerti apapun yang terjadi pada saat ini. Tetap saja, mereka tidak bisa mengabaikan begitu saja tantangan Vermilion Bird. Penegak berbaju emas mendengus, lalu berseru, "Daois Vermilion, Tuan Lightford telah mendengar nama Anda. Apa hak yang harus dimiliki Eternal untuk menggunakan Anda seperti binatang penjaga?" Petik 2. Pria itu jelas bukan orang asing dalam menabur perselisihan. Tuan kita memiliki kekuatan dan kekayaan yang jauh lebih besar daripada Tanah Suci Abadi ini. Mengapa tidak datang ke cahaya dan melayani Tuan kita saja? Dia pasti akan memberi Anda peluang luar biasa di masa depan yang tidak dapat Anda bayangkan. Bukankah itu lebih baik daripada bekerja untuk Eternal? Petik 2. Burung vermilion biasanya berbicara bahasa binatang kuno. Itu mengerti bahasa manusia, tetapi tidak peduli untuk mengatakannya. Namun, itu mematahkan kekuatan kebiasaan karena ketidaksenangan bagi kedua pria di depannya. Terkekeh, itu menukik pada manusia yang beraksen kencang, "Kamu pikir tuanmu itu siapa? Apakah dia lebih kuat dari para pemimpin kuno umat manusia? Apakah dia telah melawan iblis?" Petik 2. Sebagai orang yang selamat dari masa lalu, Cakrawala jauh lebih luas daripada para pembudidaya di zaman sekarang. Benar-benar tidak tertarik dengan apa yang disebut Master Lightford ini. Jiang Chen sendiri memenuhi visinya untuk seorang pria berkualitas. Tidak ada yang tahu seberapa kuat para pemimpin manusia purba itu. Namun, Tuan kita adalah alam ilahi tingkat keempat tanpa keraguan. Petik 2. Penggarap dari semua garis berusaha untuk melayani Tuan kita, baik manusia maupun lainnya. Bagi mereka, adalah suatu kehormatan untuk berguna sama sekali. Petik 2. Tawa mengejek tiba-tiba bergema keluar dari udara tipis. Tuanmu memiliki reputasi yang cukup. Sebagai seorang kultivator manusia, saya pribadi tidak melihat kehormatan apa yang ada dalam bekerja untuk tuanmu. Petik 2. Pembicaranya adalah Jiang Chen, tentu saja. Dia akhirnya berhasil tepat pada waktunya, tiba secara khusus ketika Divine Kasyapa telah menyerang pembudidaya pucat. Mengambil kesempatan terbuka untuknya, dia mengirimkan Vermilion Bird dan Black Tortoise dalam serangan menyelinap. Dua binatang suci melawan seorang kultivator alam dewa awal yang terluka adalah kemenangan sepele. Sekarang, musuh hanya memiliki 3 dewa yang tersisa. Begitu suara Jiang Chen terdengar di udara, semua orang di Tanah Suci mulai bersorak. Huanger sangat senang. Saudara Chen tidak mengecewakan siapapun. Tiba-tiba dia menjadi pembebas, dia muncul pada saat yang sangat penting ini untuk menyelamatkan hari itu. Meskipun kekuatan Jiang Chen tidak sempurna, yang lain merasa tujuan kembali ke kehidupan mereka.
Entah mengapa mereka yakin bahwa krisis akan cepat berlalu bersamanya di sini. Bahkan, pemandangan pemuda itu sama meyakinkannya seperti nenek moyang yang dihormati itu sendiri. Suara Jiang Chen mencapai Divine Kasyapa di kejauhan juga. Yang ilahi bermaksud untuk menjalankan beberapa lingkaran di sekitar 4 dewa setelah dia memilih strategi bijak dari pertempuran kecil dan menarik perhatian daripada mengambil keterlibatan serius. Comments for chapter 2070. Sekian dulu cerita hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan untuk like, komen dan subscribe. Terima kasih. See you next time and bye-bye.